Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, menaikkan doa syafaat kami Tuhan hari ini Tuhan. Dengan hati yang mengucap syukur Tuhan, dengan hati Tuhan yang mau bertemu dengan Engkau lebih lagi, sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari lepas hari yang Kau berikan, penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus, mujizat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang tak pernah henti-hentinya Tuhan terhadap kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk negara Indonesia Tuhan. Kami mengurapi Tuhan, kami mencurahkan berkat Tuhan untuk negara Indonesia. Engkau memberkati Tuhan pemimpin negara ini Tuhan Yesus, Pak Jokowi Tuhan, beserta wakilnya Tuhan, beserta Tuhan pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami tahu banyak masalah, kami tahu Tuhan mereka menghadapi sesuatu yang sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan Engkau Tuhan. Mereka dimampukan Tuhan Yesus, kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan untuk negara Indonesia ya Bapa. Segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan, Kau penuhi Tuhan Yesus, Kau berkati orang-orang di Indonesia Tuhan agar semakin takut akan Engkau Tuhan Yesus. Agar kami Tuhan semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk dapat membawa berkat, untuk dapat menjadi dampak Tuhan. Agar setiap orang Tuhan yang melihat kami Tuhan dapat percaya dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan gembala sidang kami Tuhan Paniko beserta 4 wakilnya Tuhan. Kami tahu Tuhan pelayanannya untuk pergi semakin terbatas, tapi kami percaya Tuhan melalui media manapun Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan tercurah Tuhan. Kami percaya Tuhan tempat gak akan membatasi hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan setiap apapun Tuhan yang Paniko kerjakan Tuhan. Kami percaya itu semua kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga memberkati gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Sigit. Kau memberikan terus kesehatan Tuhan, perlindungan kepada Pak Sigit Tuhan Yesus. Untuk selalu Tuhan dapat
melakukan pelayanannya dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati Ibu Maria Tuhan sebagai penopang, Kau berkati juga anak-anaknya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Pak Sigit beserta seisi keluarganya, seisi rumahnya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati juga Tuhan. Untuk hari-hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lebih lagi kami mau Tuhan berserah Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan hidup kami Tuhan. Biar Engkau yang berkehendak, biar Engkau yang mengatur Tuhan. Setiap rencana Tuhan yang Kau buat Tuhan kami serahkan Tuhan. Kami tahu rencana-Mu yang terbaik Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Apapun Tuhan hari-hari ke depannya yang kami rencanakan, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami gak bisa Tuhan berjalan sendirian, kami gak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, virus Tuhan Yesus, pandemi Tuhan, kami tahu masih berlangsung Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, ini semua atas izin-Mu Tuhan, agar mujizat-Mu Tuhan, orang-orang dapat melihat kemuliaan-Mu Tuhan, bahwa orang-orang disembuhkan oleh karena nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, melalui pandemi ini kami tahu Tuhan nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan doa syafaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang lebih tahu segala sesuatunya ke dalam lubuk hati kami yang terdalam Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami menaikkan penyembahan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kami, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
terpujilah Kau. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulus ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dengan lebih sungguh sama-sama katakan, Kau Tuhan, Kau penolong kami, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya layak Tuhan, haleluya. Kami berserah
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sekali lagi sama-sama katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, oh Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Karena kami siap Bapa untuk memuji nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin.
Shalom saudara yang ada di rumah. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Saya undang bangkit berdiri bersama keluarga, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Hidupku Kau ada besertaku, beri damai di hatiku. di saat Duka citaku, di saat sukacita Kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegang hidupku. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan. saat ku lihat jalan hidupku kau ada Besertaku, beri damai di hatiku. di saat duka citaku Di saat sukacita kau ada. Besertaku, damai di hidupku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegang hidupku. Yesus kau ada di setiap hari-hariku. Yesus kau setia menjagaku selamanya. Oh, kebaikanmu, kasihmu sungguh tiada sama-sama batasnya. katakan. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegang hidupku. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka,
berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kami tahu Engkau hanya sejauh doa Tuhan. Kami tahu Engkau mendengar setiap doa, setiap seruan yang kami naikkan. Kami tahu Engkau mendengar setiap anak-anak-Mu Tuhan.
Kami percaya saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami, Tuhan. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kaulah jawaban, jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Engkaulah jawaban kami, Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat kami berdoa. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya, Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Coba sendiri sama-sama nyanyikan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna Kami berdoa saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kami percaya, Tuhan. Tuhan, ku percaya Kuasa-Mu sempurna saat kami berdoa. ku berdoa.
kuasa-Mu bekerja. Percaya Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. saat kami berdoa, Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kami boleh melewati hari-hari ini Tuhan. Dan kami ada di dalam keadaan new normal. Dan kami percaya meskipun ibadah kami saat ini masih secara streaming atau secara live ya Tuhan melalui media yang ada Tuhan. Tetapi kami percaya kehadiran Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan hadir karena Allah yang kami sembah adalah Allah omnipresent. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan, kami mau tuntunan Tuhan supaya hidup kami mengerti jalan-jalan Tuhan di masa-masa saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada saat ini. Saya percaya kita adalah jemaat yang antusias. Senantiasa kita mencari hadirat Tuhan di tengah-tengah masa-masa new normal ini. Kita tidak menyerah dengan keadaan, kita tidak menyerah atas apa yang terjadi. Tetapi kita antusias karena kita percaya bersama Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana tujuan hidup orang percaya di masa new normal. Sama-sama katakan tujuan hidup orang percaya. Mari kita lihat dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan di sini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau kita meresapi, memahami kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ini, maka kita menyadari tujuan kita sebagai orang percaya adalah dari Dia, untuk Dia, dan bagi kemuliaan nama Dia. Oleh sebab itu, mari kita jangan terlalu banyak menggerutu. Roda perekonomian tetap harus berputar, hidup harus tetap berkelanjutan. Jangan menyerah dengan keadaan-keadaan pandemik, jangan menyerah dengan keadaan-keadaan yang tidak hari-hari ini tidak kompromi dengan kita atau hari-hari semakin sukar. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, maka kita percaya pertolongan Tuhan tepat dan indah pada waktunya. Memang hari-hari ini semakin sulit. Keadaan dengan begitu cepat berlalu atau dengan begitu cepat berubah situasi dan kondisinya. Mari kita ikut irama-irama waktu yang ada di dalam dunia ini saat ini. It's okay, jangan kita hidup dalam ketakutan. Karena kita percaya, sebagai orang percaya kita hidup oleh karena Dia. Dan untuk Dia, bagi kemuliaan nama Dia. Kita harus memaknai hidup kita selalu dan temukan momen kehidupan bahwa di balik semua apa yang kita jalani hari-hari ini, selalu ada maksud dan tujuan Tuhan.
apapun aktivitas Bapak Ibu saat ini, ataupun apapun masalah Bapak Ibu hari ini, apapun sakit penyakit Bapak Ibu hari ini, percayalah di balik semuanya itu ada yang namanya pelangi kasih Tuhan. Saat kita memaknai hidup kita sebagai orang percaya, maka yang kita pentingkan adalah bagaimana kita berkenan di hadapannya dan menghasilkan buah. Ini yang penting. Bagaimana kita berkenan kepada Dia. Oleh sebab itu kita harus tahu bagaimana kita mempergunakan waktu-waktu yang singkat ini. Kita tidak tahu kapan kita dijemput Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kematian adalah satu hal yang pasti bagi setiap orang, baik yang percaya maupun tidak percaya. Untuk memaknai maksud kehidupan ini di masa new normal ini, maka kita harus, yang pertama adalah kita harus pergunakan waktu yang ada. Kita harus pergunakan waktu hidup kita ini dengan maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari-hari ini iman kita mulai kendor karena biasanya kita melayani di gereja, biasanya kita melayani orang langsung face to face, bertatap muka atau ketemu secara langsung. Tapi hari-hari ini kita tidak bisa melayani mereka face to face atau bertemu secara langsung. Maka kita bisa melalui media-media yang ada. Media aplikasi banyak sekali, baik WA video call, baik Zoom, baik media-media online lainnya. Kita bisa gunakan atau kita bisa call mereka untuk menyemangati hidup mereka. Jangan kita sia-siakan waktu kita. Memang di awal masa pandemi beberapa bulan yang lalu kita sempat berdiam diri. Tetapi itulah masa di mana Tuhan ingin kita intim bersama keluarga kita, memuji dan memuliakan Dia. Selalu pergunakan waktu yang ada. Hal yang pertama tadi saya katakan, pergunakan waktu. Di dalam Pengkhotbah pasal 11, di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat ke-11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak dapat mengerti kehendak Tuhan. Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa saya harus mengalami hal ini? Kenapa saya menderita? Tapi kita percaya di balik semua itu ada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jangan karena keadaan kita menyia-nyiakan waktu kita yang ada hari ini, berleha-leha sehingga kita tidak memuliakan Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu Saudara dimanapun ada, mari kita pergunakan waktu. Ada 3 jenis waktu yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama yaitu waktu yang kita kenal yang namanya kronos. Kronos itu adalah waktu yang biasa, yang kita kenal seperti waktu, jam, menit, detik, hari, bulan, tahun. Itu waktu kronos. Yang waktu senantiasa berulang-ulang dan kita ketemu lagi. Itu waktu kronos. Dan itu waktunya manusia. Yang kedua adalah waktu yang namanya ainos. Ainos itu menunjukkan waktu yang dalam rentang cukup lama atau cukup lama sekali. Yaitu dari awal penciptaan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tetapi waktu ainos ini ada awal dan ada akhirnya. Dan yang ketiga adalah yang kita kenal dengan waktu yang namanya Kairos. Kairos adalah berbicara tentang periode tertentu di mana waktu itu ketika dia sudah datang dan itu akan lewat kalau kita tidak mengambil kesempatan. Yaitu Kairos, waktunya Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan mempergunakan waktu-waktu kita hari-hari ini, maka ketika Kairos Tuhan datang dalam hidup kita, kita langsung menyambar, kita langsung mengaminin, kita langsung berkata, yes Tuhan. Maka hidup kita sebagai orang percaya menjadi bermakna karena kita mengerti dan maksud tujuan Tuhan. Pergunakan waktu yang hari-hari ini dengan baik. Karena hari-hari dunia ini bukan semakin baik. Hari-hari dalam dunia ini semakin jahat. Pergunakan waktu kita dengan maksimal. Apa yang bisa kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan kita kerjakan. Jadilah terang dan garam di waktu-waktu yang sangat singkat ini. Di
di masa new normal ini tetap melayani Tuhan dimanapun Anda berada dengan cara-cara yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan. Hal yang kedua, hidup tidak dalam tekanan kekhawatiran. Banyak orang khawatir akan apa yang akan dilakukannya hari-hari ini. Karena kita mendengar beberapa perusahaan, beberapa perekonomian mulai menurun. Tetapi di masa new normal ini, perekonomian mulai terbuka. Mari kita sama-sama menggerakkan roda perekonomian yang ada. Kita menggunakan potensi, talenta, hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga kita hidup tanpa khawatir. Manusia hidup khawatir itu karena apa? Karena apa yang dia makan, apa yang dia butuhkan. Itu yang sumber kekhawatiran kita. Oleh sebab itu sebagai jemaat Tuhan yang mengerti maksud dan tujuan rencana daripada Tuhan, kita tidak boleh khawatir akan apapun juga. Karena kekhawatiran tidak akan menambah sehasta daripada jalan hidup kita. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Ada satu janji Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Ia akan memelihara saudara dan saya ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita. Yang menjadi masalahnya ketika kita sudah berserah kepada Tuhan. Aku berserah Tuhan atas segala persoalan, atas segala beban hidupku. Tetapi ketika jawaban Tuhan belum kunjung datang dalam hidup kita, kita bertanya, di mana Engkau Tuhan? Aku sudah deadline, sudah hari-hari terakhir, aku tidak mampu. Kita mungkin komplain sama Tuhan. Ada satu cerita yang luar biasa dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika janda Sarfat mengumpulkan kayu untuk membuat makanan bagi dirinya, itu adalah last minute daripada kehidupannya. Karena dia tahu setelah dia mengumpulkan kayu, dia membuat adonan dan dia memasak sesuatu yaitu kue atau apapun itu dari yang sisa-sisa yang ia miliki, maka setelah dia makan, ia mati. Tapi dia tidak khawatir karena dia tahu. Tetapi di akhir daripada kebenaran firman Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kita tahu dia tidak jadi mati. Karena apa? Ada pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, ia akan memelihara kamu. Mari kita sama-sama katakan, saya tidak khawatir. Amin. Kita tidak perlu khawatir akan apa hidup kita. Banyak orang yang khawatir mengenai hal-hal yang belum terjadi. Banyak orang khawatir karena hal-hal yang sudah terjadi. Tetapi semuanya itu karena dalam seizin daripada Tuhan. Bukankah kebenaran firman Tuhan kita tahu? Sehelai rambut kita jatuh Tuhan pun tahu. Dan kalau tanpa seizin daripada Tuhan, itu tidak akan terjadi. Inilah sukacitanya kita sebagai orang percaya. Inilah satu kekuatan kita sebagai orang percaya. Bahwa ketika kita menaruh pengharapan, ketika kita intim bersama Tuhan, maka kita hidup tidak perlu khawatir. Karena satu kekhawatiran itu membawa dampak yang luar biasa buruk dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir akan keadaan apapun Tuhan. Karena kita percaya bersama Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Memang apalagi masa-masa saat ini kita sangat khawatir akan namanya wabah yang begitu merajalela. Kondisi yang bisa berubah secara drastis. Oleh sebab itu apapun aktivitas Bapak Ibu yang kita lakukan, tetap kita ikuti yang namanya protokol kesehatan COVID-19. Jangan pernah abaikan. Karena ketika kita mengabaikan protokol kesehatan ini, maka akan berdampak buruk bukan hanya kepada kita, keluarga, lingkungan, bahkan bangsa ini. Mari kalau kita mau hidup tidak khawatir, terutama terhadap yang namanya COVID-19 atau virus corona, mari kita sama-sama
mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Kemanapun kita berada, kita selalu pakai masker, kita social distancing, physical distancing, selalu cuci tangan serajin mungkin. Dan saya percaya ketika ini kita lakukan, maka kita bisa melakukan maksimal apapun yang kita kerjakan dan seturut daripada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, hidup khawatir itu membawa satu beban yang berat dalam hidup Bapak Ibu dan akan menimbulkan yang namanya sakit penyakit. Percaya ada proteksi, perlindungan, pertolongan, anugerah daripada Tuhan. Itu berlaku kepada setiap orang yang menaruh pengharapan, yang menaruh segala seluruh hidupnya dalam tangan Tuhan. Banyak cerita-cerita kesaksian daripada Alkitab yang menguatkan kita. Bagaimana orang itu sudah hidupnya susah, hidupnya penuh sakit penyakit, tetapi ketika dia serahkan kepada Tuhan, maka ia menerima yang namanya pemulihan. Mari kita datang kepada Tuhan, serahkan segala kekhawatiran kita dan terima pemulihan daripada Tuhan. Sama-sama kita katakan, saya mau terima pemulihan daripada Tuhan. 1, 2, 3 ya. Saya mau terima pemulihan daripada Tuhan. Hal yang ketiga, ketika kita sudah menggunakan waktu dengan maksimal. Yang kedua kita sudah tidak hidup dalam kekhawatiran. Maka yang ketiga, kita harus hidup dengan penuh syukur. Sama-sama katakan, hidup penuh syukur. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 kata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus supaya, ini nanti edit ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita selalu bersyukur. Karena dalam syukur ada sukacita. Dalam syukur ada pemulihan. Dalam syukur ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan bagi saya dan bagi saudara. Yang setuju katakan amin. Mengucap syukur tidak susah. Mungkin keadaan kita saat ini lagi galau. Mengucap syukur, Tuhan terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan hari ini. Atau kondisi apapun, jangan terbawa emosi oleh keadaan. Selalu berpikir positif, selalu mengucap syukur. Karena kita tahu ada sukacita dan kita percaya di balik badai selalu ada yang namanya pelangi kasih Tuhan. Kalau kita mau lihat pelangi, kita tidak bisa melihat di waktu yang cerah. Tetapi kita bisa melihat pelangi setelah ada hujan. Kondisi apapun yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, selalu mengucap syukur. Ku bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Kalau itu karena kesalahan kita, mari kita minta ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, saya akan bukakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Cara kita mengucap syukur adalah mengakui segala pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya kita mengucap syukur karena kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki, itu adalah kepunyaan Tuhan.
Kita hanya dipercayakan untuk mengelolanya. Kita dipercayakan untuk mempergunakan sesaat ketika kita ada di dalam dunia ini. Jangan sombong atas apa yang kita miliki. Itu semua adalah kepunyaan daripada Tuhan yang dititipkan kepada kita. Kalau kita dipercayakan hal-hal yang lebih daripada sebelumnya, maka kita patut bersyukur. Kalau kita belum dipercayakan, juga kita harus bersyukur. Jangan ketika keadaan kita baik kita bersyukur kepada Tuhan, tapi keadaan kita tidak baik kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita menggerutu kepada Tuhan. Kita ngomel-ngomel pada Tuhan, bahkan kita marah sama Tuhan. Jangan pernah itu terjadi dalam hidup orang percaya. Percaya dan yakini, ketika kita sebagai orang percaya, kita mengerti tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan. Maka hal yang pertama tadi, kita selalu memperkenalkan waktu dengan maksimal, dengan apa yang bisa kita kerjakan. Hal yang kedua, kita hidup tidak dalam kekhawatiran. Karena ketika kita tidak hidup dalam kekhawatiran, maka kita bisa mengerjakan dengan maksimal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Hal yang ketiga, kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya tidak tahu apa menjadi masalah problema Bapak Ibu hari-hari ini. Tapi saya tahu satu hal, bahwa rencana Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara adalah rencana yang luar biasa, yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas kasih karunia-Mu. Pada hari ini kami mengerti rencana Tuhan, bahwa tujuan hidup orang percaya adalah untuk memuliakan-Nya. Oleh sebab itu, mulai hari ini kami mengambil satu komitmen ya Tuhan. Kami akan mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan memaksimalkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami Tuhan hidup tidak dalam kekhawatiran, karena kami mengerti ketika kami mengandalkan-Mu, ketika kami menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka Engkau akan memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu ini adalah satu pembelajaran. Kami tahu ini adalah rencana Tuhan supaya kami semakin hari semakin dewasa di dalam pengenalan akan Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami percaya bangsa kami akan dipulihkan. Kami percaya kami boleh melewati masa-masa ini dan kami boleh hidup dengan sukacita damai sejahtera di masa new normal ini. Mari saudaraku, dimanapun kita berada, kita angkat kedua belah tangan kita, kita berdoa. Dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, saleh-saleh Tuhan dimanapun kau berada. Tuhan menyayangi engkau dan Tuhan akan menyertai engkau. Dan apapun yang engkau lakukan dengan kedua belah tanganmu, dengan takut dan gentar akan Tuhan, akan mendatangkan berkat dan sukacita yang luar biasa bagi hidupmu, keluargamu, bahkan orang-orang di sekitarmu. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan menjemput saudara dan saya di Aonoe Permai. Setiap kita yang menerima berkat dan janji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.